10 hukum. Dan Elohim mengucapkan segala firman ini dengan mengatakan, Akulah Yahweh Elohimmu, yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun di langit, di atas, atau apapun yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan bersujud kepada mereka, dan jangan melayani mereka. Karena akulah Yahweh Elohimmu, Elohim yang cemburu, yang memperhitungkan kesalahan bapa kepada anak-anak
kepada generasi yang ketiga dan kepada yang keempat, kepada mereka yang membenci aku, tetapi yang melakukan kebaikan kepada beribu-ribu orang, kepada mereka yang mengasihi aku dan kepada mereka yang memelihara perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu untuk kesia-siaan, karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya untuk kesia-siaan. Ingatlah hari Sabat untuk menguduskannya. 6 hari engkau seharusnya bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah Sabat bagi Yahweh Elohimmu. Setiap pekerjaan janganlah kau lakukan, baik engkau atau anak laki-lakimu, atau anak perempuanmu, budakmu, atau wanita pelayanmu, atau ternakmu, ataupun orang asing yang ada di dalam gerbangmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan dia beristirahat pada hari ketujuh itu. Oleh karena itu, Yahweh memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di negeri yang Yahweh Elohimmu berikan kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan kesaksian dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, atau budaknya, atau wanita pelayannya, atau lembunya, atau keledai jantannya, ataupun segala sesuatu yang menjadi milik sesamamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Engkau telah menjaga kami selama seumur hidup ini. Kami mau memuji memuliakan Engkau. Haleluya, ini adalah kuduskan sucikan kami ya Tuhan.
Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan kita tempat yang baik. Tuhan Yahweh Sen Yesus Manusia, pencipta langit bumi dan segala isinya, menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kasih-Mu kepada kami sampai saat ini, kami sangat bersyukur karena kami boleh hadir di tempat ini guna memuji membesarkan nama-Mu, merayakan sabat-Mu yang kudus di tempat ini. Seberapapun kami yang hadir saat ini Tuhan, menyertai langkah kehidupan kami, terbarui kehidupan kami pribadi lepas pribadi, karena kami mempunyai keyakinan bahwa kami rindu untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kami untuk meluruskan hari Sabat, mengingat dan meluruskan hari Sabat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya Tuhan Yesus. Kami sudah memuji, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Tuhan sendiri menyempurnakan semuanya itu Tuhan, dan itu menjadi dupa yang berharum di hadapan Dia. Terima kasih Tuhan, saatnya Tuhan untuk kami mendengarkan firman kebenaran, karena kami yakin dan percaya firman-Mu itu pelita bagi hati kami dan terang bagi jalan kami. Dan manusia hidup bukan dari makanan saja atau dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Elohim sendiri. Terima kasih Tuhan, perbarui kami pribadi lepas pribadi. Bahkan hamba-Mu yang menyampaikan adalah manusia biasa yang banyak noda dan dosa bahkan kesalahan. Hamba mohon Tuhan ampuni dosa dan salah, sucikan, kuduskan, bahkan layakan hamba di hadapan hadirat-Mu untuk menyampaikan firman kebenaran. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya, Yahweh Besen Yesus Masih. Haleluya. Amin. Silakan buka kitab kita sesuai dengan apa yang saya kasih, yaitu di dalam Keluaran 14 ayat 4. Kita buka kitab kita. Yang sudah menemukan boleh bangkit berdiri atau boleh bangun berdiri. Saya mohon untuk bangun berdiri. Keluaran 14 ayat 4. Satu ayat aja. Kita supaya serentak atau searah, kita baca dari kitab lain. 1, 2, 3. Aku akan menyerahkan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka dan Firaun dan seluruh pasukannya. Aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Yahweh. Lalu mereka berbuat demikian. Silakan dulu kembali. Kita seberapa orang pun yang hadir. Jadi kalau firman Tuhan tidak perlu kuantitas. Kuantitas itu apa? Banyak. Tapi yang perlu itu kualitas. Apa kualitas? Orang yang rindu datang kepada Tuhan. Tahu apa yang diselamatkan? Waktu Nuh hanya cuma berapa? 8 orang. Kita lebih dari 8 orang. Waktu Lot berapa orang? 3 orang. Itu berapa banyak yang dibunuh? Nuh itu seluruh dunia atau seluruh muka bumi dihancurkan atau dimusnahkan. Itu oleh karena dosa manusia. Iya kan? Demikian kita jangan lihat kuantitasnya atau banyaknya, tapi lihat kualitasnya. Orang yang rindu datang kepada Tuhan. Sesuai dengan apa yang saya kasih, itu judulnya mengeraskan hati.
Kalau kita berbicara tentang hati, tidak ada seorang pun yang tahu tentang hati. Pak Johnson tidak tahu hati Pak Dahlan. Ibu Yuni juga sendiri anaknya, si Fania, mungkin tidak tahu apa yang Fania pikirkan sekarang. Ya kan, demikian pun Pak Tony sama Ibu Heni. Tapi Tuhan mengetahui hati. Dan dia bisa membuat sesuatu yang beda. Sesuatu yang lain. Sesuatu yang baru. Sesuatu yang indah. Dan sesuatu yang mulia. Kalau kita melihat apa yang kita baca ini adalah kita baru selesai merayakan apa? Pesa. Pesa artinya apa? Melewati. Nah, jadi pesa artinya melewati. Apa yang dilewati? Dilewati ambang pintu dan tiang pintu yang ditandai dengan darah anak domba. Itu malaikat maut. Nah, itu menceritakan bagaimana kejadian diadakannya pesa. Nah, ya kan? Kalau pernah Pak Dahlan katakan pesa itu terjadi waktu zamannya Adam dan Hawa. Waktu Tuhan menyembelih binatang untuk membungkus atau membuat pakaian untuk Adam. Siapa yang pertama kali buat pakaian? Tuhan itu sendiri, Yahweh itu sendiri. Iya kan? Itu pertama Yahweh membuat pakaian untuk Adam dengan Hawa. Kenapa? Kenapa mereka? Tuhan memperhatikan mereka. Tuhan itu mengasihi manusia. Sebelum dia menciptakan manusia, dunia ini diciptakan dengan penuh penuh dengan apa yang sebenarnya manusia itu pergunakan. Namun kenapa manusia sekarang susah? Apalagi sekarang terjadi kejadian. Apa yang terjadi kejadian sekarang? Perang. Iya kan? Perang, orang mulai khawatir. Iya kan? Nantinya terjadi BBM naik. Iya kan? Makanan susah. Tapi ada yang anjurkan beli emas katanya. Iya kan? Iya, beli tanah. Saya kalau dengar itu saya kembali ingat almarhum Okba dulu. Dulu gembala di sini namanya Pak Sontang Sinaga. Dia pernah berkhotbah katakan apa? Pada akhirnya mas-mas batangan akan bergelimpangan di jalan. Tapi orang gak mau pungut. Kenapa? Orang gak ada makanan juga mau pungut buat apa? Orang gak mau beli. Cari makanan aja susah. Terus untuk apa? Pilih emas, beli tanah untuk apa? Makanya kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Namun cerita yang kenapa kita tahu, tanda-tanda menyertai orang-orang pilihan. Bangsa Israel itu adalah pilihan Tuhan. Kenapa dia pilih Tuhan? Karena dia pernah bergumul dengan Tuhan. Siapa itu yang bergumul dengan Tuhan? Yakub. Siapa itu bergumul dengan Tuhan? Yakub. Sebelum diganti namanya menjadi Israel. Di mana bergumul? Di Memre, dekat Ponterpanti. Di mana? Pinil. Ya? Di Pinil. Iya. Jadi itulah bagaimana manusia itu berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Bagaimana manusia itu hidup berkenan. Tuhan itu sangat mengasihi manusia. Kalau kita lihat bagaimana proses bangsa Israel dituntun Tuhan, bangsa Israel dipilih Tuhan. Kenapa Yakub? Dikatakan Yakub itu adiknya Esau. Iya kan? Kok kenapa dia disebut sulung? Dan
dari semua manusia. Kenapa? Makanya terjadi kematian anak-anak sulung. Nah, terus anak sulung yang ditentukan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Benar atau tidak? Ada firman-nya enggak? Karena apa? Esau sudah menjual hak kesulungannya. Jadi dia tidak diperhitungkan lagi oleh Tuhan. Karena apa? Karena apa dia? Jangan mempergunakan mata untuk melihat sesuatu yang enak-enak, yang indah-indah. Ya kan? Akhirnya semua itu menjadi hukuman. Ya, sesuai dengan ini kita katakan, jadi awal Yakub itu namanya Yakub, kemudian dirubah. Siapa memberikan nama kepada dia? Bapak Yahweh itu sendiri. Karena dia bergumul dengan dia malaman. Dan pada air hampir fajar menyingsing, pangkal pahanya terlepas. Tapi dia tidak melepaskan Bapak Yahweh itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Nah, kemudian karena engkau, ya kan, bergumul semalam-malam dengan engkau, dan engkau menang. Kenapa dia menang? Karena dia tidak melepaskan Tuhan, melepaskan Bapak Yahweh itu sendiri, melepaskan. Ya kan? Akhirnya dia katakan, namamu bukan disebut lagi Yakub, melainkan Israel. Jadi Israel itu bukan nama dari manusia. Iya kan? Sama aja kayak Yahweh. Sama aja kayak Yesua. Itu bukan dari manusia. Makanya kenapa setan itu berusaha untuk merubah segala sesuatu. Merubah segala sesuatu. Ya kan? Kenapa Tuhan bisa mengeraskan hati orang? Supaya manusia itu bisa melihat mujizat-mujizat Tuhan. Melihat kebaikan Tuhan kepada manusia itu sendiri. Ya kan? Benar enggak? Kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Kan Firaun itu bukan orang pilihan. Karena dia raja Mesir. Iya kan? Tapi lihat cerita dia, kita mengenal siapa itu Yahweh sebenarnya. Siapa itu Tuhan yang kita sembah. Siapa itu Tuhan yang kita panggil. Nah sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu kan. Padahal jangan jawab. Tuhan itu Musa itu menerima nama dulu menerima nama Bapak Yahweh dulu, atau menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Menerima nama dulu atau menuntun bangsa Israel dulu? Menerima nama dulu. Nah, jadi Musa itu adalah seorang yang taat. Taat kepada siapa? Dia bukan taat kepada Tuhan saja, tapi dia taat kepada manusia. Termasuk Bapak apanya? Bapak mertuanya, ya kan? Yang namanya Jitro. Dia setia menyembalakan dombanya. Nah, di saat itu Tuhan, karena Tuhan melihat hati. Segala Bapak Ibu datang di sini itu Tuhan melihat hati Bapak Ibu. Maksud Bapak Ibu datang di sini hanya untuk berkenan kepada manusia, mencari keuntungan, atau dengan satu tujuan untuk melakukan atau melakukan perintah Tuhan. Nah, ini yang kita harus tahu. Makanya Tuhan berikan salah satu contoh bagaimana Musa diberikan. Nah ini kita hadir di sini.
Kita tahu Tuhan hadir di sini, ada di sini. Bagaimana kita menjaga kekudusan? Ada yang bilang kan Tuhan tidak melihat itu, tidak melihat tubuh kan? Atau tidak melihat Tuhan tapi melihat hati. Benar, Tuhan melihat hati. Tapi dari apa yang kamu lakukan itu yang dari hatimu timbul. Belum tentu kamu pikiran kamu baik, kamu datang pakai celana pendek atau celana renang. Kan Tuhan melihat hati. Iya kan? Bisa aja kayak begitu kan? Kan dia menganggap kayak gitu. Udah saya kayak gini kan Tuhan melihat hati. Kenapa Tuhan mengajari manusia itu supaya taat? Kenapa taat? Taat kepada siapa? Kan Tuhan itu nggak kelihatan. Dia bilang seorang yang kamu lihat aja kamu tidak taat, apalagi yang kamu nggak lihat seperti Tuhan. Di antara kita siapa yang melihat Tuhan? Pernah melihat Tuhan? Bapak Ibu, saya kira di antara kita ya terserah. Di antara itu ada yang bisa melihat Tuhan atau merasakan kasih Tuhan di dalam hidupnya. Merasakan lewat berkat Tuhan, lewat perkataan, bahkan lewat apa yang dialami, lewat mujizat, ya kan? Lewat mujizat, lewat berkat. Nah disitulah kita melihat bahwa Tuhan itu ada. Jadi Tuhan mengeraskan, kenapa dia mengeraskan hati Firaun? Supaya dinyatakan apa? Kemuliaannya, mujizat-mujizat Tuhan terjadi supaya manusia bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Yang mampu membuat segala sesuatu menjadi, yang tidak baik menjadi baik. Dan yang baik bisa juga menjadi yang tidak baik. Iya kan? Kita baca di dalam, saya bawa kita untuk baca. Seorang bacakan untuk kita di dalam Keluaran 3 ayat 5. Seorang bacakan untuk kita. Keluaran 3 ayat 5. Ya. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ya, silakan duduk. Ada tanah yang kudus. Kenapa dibilang tanah itu kudus? Padahal di tempat ini ada kekudusan kan? Harus, Pak. Nah ini dia berbicara kepada Musa. Saat Musa menerima nama, dia melihat apa yang terjadi. Ya kan? Apa yang terjadi saat itu? Hutan belukar, maksudnya apa? Terbakar, iya kan? Semak duri. Dan dia mau mendekat untuk melihat. Disitulah Tuhan berbicara kepadanya. Jadi kita melakukan sesuatu tuh harus ada sesuatu yang baik. Kita datang beribadah dengan satu tujuan. Kita mau untuk berkenan kepada Tuhan. Berkenan kepada Tuhan. Makanya diperintah, lepaskan kasutmu. Sebab tanah yang kamu injak itu adalah kudus. Nah disitulah Tuhan memberikan namanya. Dia bilang, aku akan memilih engkau supaya menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Terus Musa katakan, kalau jika mereka bertanya, siapa namamu? Iya kan? Kemudian Tuhan katakan kepada dia, aku adalah aku adalah Yahweh. Nah, itulah memberikan namanya pertama kali.
Nah, orang bertanya, apakah Abraham, kan bapak leluhurnya kan Ishak, iya kan, Yakub adalah bapak leluhur dari Musa, karena Musa adalah orang apa Musa? Ibrani. Orang Ibrani, orang Israel. Nah, makanya bapak leluhurnya itu, makanya dipakai dia untuk menuntun bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Jadi Tuhan itu tidak main-main. Iya kan? Sesuatu yang Tuhan baik itu supaya kita melihat, kita mau untuk melakukan. Ya kan? Kita hadir di sini karena kita mau untuk melakukan perintah Tuhan. Makanya Musa pun demikian. Nah, karena di dalam Keluaran 6 ayat berapa? Keluaran 6 ayat 3. Satu orang bacakan untuk 3. Coba. Keluaran 6 ayat 3. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Elohim yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Dengan nama Tuhan itu siapa? Immanuel baca. Namanya itu ada. Kan dia berikan kepada Musa. Dengan namaku Yahweh belum aku berikan kepada mereka. Nah, orang bertanya, nah kalau Abraham dulunya itu dia katakan, dia di sini dia memanggil nama Tuhan, ya kan? Ada firman-Nya kan? Ishak pun demikian. Tapi Tuhan dia bilang, aku belum pernah menyatakan namaku kepada mereka. Nah, itulah yang disebut menyebut namanya sesuai dengan yang mereka tahu. Mereka tahu. Tapi Tuhan dia bilang belum pernah menyatakan namanya kepada mereka. Jadi itulah pertama kali Musa menyebut. Kenapa dia harus memberikan kepada Musa? Supaya orang itu tahu namanya. Orang mengenal namanya. Makanya mulai saat itu orang berusaha untuk mulai merubah-rubah namanya. Sampai saat ini. Ya kan? Sampai saat ini, tapi orang lain pun sekarang juga sudah percaya tentang nama yang diberikan Tuhan kepada Musa saat itu, yaitu siapa namanya? Yahweh. Inilah namaku dan sebutanku turun temurun. Kejadian 3 ayat 14 sampai 15 itu. Nah kita lihat bahwa tadi yang kita baca di dalam Keluaran 14 ayat 4, Tuhan itu mau supaya umat Tuhan, Bapak Ibu termasuk umat Tuhan, kan bukan orang Israel, termasuk gak umat Tuhan? Makanya jangan terlalu khawatir dengan pelanggaran bangsa Israel. Karena firman katakan, pelanggaran Israel supaya bangsa-bangsa lain mendapat apa? Keselamatan. Kalau mereka tidak melanggar, kita tidak mendapat keselamatan. Makanya sampai hari ini mereka juga masih keras. Tapi mereka tetap menjadi pilihan. Mereka tetap menjadi suatu yang pusat atau lingkaran keselamatan itu sendiri. Mereka harus melakukan pelanggaran supaya bangsa-bangsa yang bukan pilihan mendapat bagian dalam keselamatan itu.
Jadi tetap berdoa untuk bangsa Israel. Kata itu firman Tuhan. Siapa yang memberkati bangsa Israel akan diberkati. Siapa yang mengutuk bangsa Israel akan terkutuk. Itu bukan kata-kata biasa. Sekarang banyak yang mendapat, malahan orang-orang pintar. Mereka katakan Israel dulu nggak sama dengan Israel sekarang. Memang firmannya di mana? Iya kan? Mereka tidak pernah melihat bagaimana Tuhan ada. Mereka hanya bekerjanya untuk belajar dan belajar. Mengejar kepintaran. Ada saatnya pada saat orang membuat sesuatu yang dari Tuhan. Apa yang terjadi waktu zamannya Yesus Masiah? Mereka dongkol, ahli-ahli Taurat. Dan imam-imam. Imam itu siapa? Kalau di perjanjian dikitabkan nggak ada imam. Nggak ada pendeta, yang ada tuh imam. Siapa tuh imam? Imam itu orang yang berbicara tentang hukum Taurat itu sendiri. Dan ahli Taurat itu dia menyelidiki tentang kebenaran Taurat itu sendiri, tapi dia berbicara tapi tidak melakukan. Saat Tuhan Yesus berada di suatu tempat dan dia membuat mujizat-mujizat, mereka mulai dongkol. Karena kenapa dongkol? Mereka marah. Mereka benci. Mereka mau membunuh dia. Kenapa? Mereka mau membunuh dia kenapa? Karena mereka tidak bisa melakukan seperti itu. Ya kan? Seorang bacakan untuk kita di dalam Matius 21 ayat 15. Pak Johnson bisa bacakan untuk kita. Matius 21 ayat 15. Matius 21 ayat 15 begini bunyinya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya dan anak-anak yang berseru dalam bait Elohim, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Itulah siapa yang jengkel? Jemaat-jemaat. Imam-imam. Iya. Jadi jangan percaya orang yang pendidikannya tinggi, tapi percaya orang yang taat kepada Tuhan. Benar atau tidak? Pendidikannya tinggi, profesor, doktorandus, doktor, iya kan? Tapi mereka tidak bisa melakukan. Mereka nggak bisa melakukan firman Tuhan. Malahan mereka memutarbalikkan kebenaran itu sendiri. Yang memperkosa Taurat itu siapa? Hah? Imam-imam. Imam-imam. Apa yang diperkosa? Merubah. Mereka berusaha untuk merubah supaya jangan ada aslinya. Nanti semua banyak yang selamat. Biar hanya 8 orang aja. Iya kan? Biar hanya 3 orang saja. Nah, makanya kita dalam kehidupan kita, Bapak Ibu mau supaya masuk sampai tanah perjanjian? Ya. Nah, jadi tujuan kita itu untuk mau kita hadir di sini dengan satu tujuan, kita mau hidup untuk berkenan kepada Tuhan. Kita mau taat kepada perintah-perintahnya. Iya kan? Kita mau untuk diberkati. Kita mau untuk makan gratis. MBG ya? Bapak Ibu mau makan gratis nggak? Hidup di padang gurun. Iya pasti makan gratis. Benar nggak makan gratis waktu itu bangsa Israel? Mana? 40 tahun. Benar nggak?
Mereka menanam dan menuai enggak? Tidak ada. Mereka tidak kepanasan. Mereka tidak kedinginan. Makanya hidup setia kepada Tuhan. Jangan khawatir perang Timur Tengah. Percaya kepada Tuhan, melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tidak berbuat kesalahan. Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Tapi yang Tuhan mau itu ada apa? Pertobatan. Kembali kepada kebenaran firman itu sendiri. Kenapa kita harus melakukan aturan tentang ibadah itu ada? Kenapa ibu-ibu harus pakai tutup kepala? Kenapa harus pakai tali begini? Iya kan? Jadi orang yang mau ikut Tuhan ada aturannya. Ada ciri khasnya. Iya kan? Ada sesuatu yang dilihat oleh orang lain. Dan percaya bahwa yang kita percaya adalah Tuhan yang hidup. Ya kan? Coba baca di dalam Yeskel 20 ayat 20 dan 24. Seorang bacakan untuk kita. Mungkin Ibu Yuni. Yeskel 20 ayat 20. Kuduskanlah hari-hari Sabatku sehingga kita menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Yahweh Elohimmu. Jadi sesuatu yang dilihat orang, supaya orang mengetahui. Kalau Bapak Ibu keluar dari sini, tetangga kita melihat nggak? Mereka pasti bertanya-tanya, oh gerejanya hari Sabtu? Iya kan? Nah itulah suatu tanda, suatu kesaksian, suatu kenyataan. Iya kan? Makanya harus berikan warna tersendiri di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadi itulah yang kita harus jalani di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang Tuhan membuat sesuatu untuk kita melihat mujizat Tuhan. Apa yang dibuat terhadap bangsa Israel? Kalau kita baca tadi, supaya apa? Supaya bangsa Mesir, orang Mesir itu tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang berkuasa. Apa yang dibuat? Saat Raja Firaun kan mengetahui bahwa bangsa Israel sudah keluar dari mana? Dari Mesir. Apa yang dibawa? Emas, perak, dan berharga, dan tidak ketinggalan roti, tidak beragi. Nah, mereka keluar buru-buru. Jadi Paskah atau Pesa dengan roti tidak beragi itu ada hubungannya. Ada sesuatu. Kenapa kita harus lakukan? Supaya kita mengingat bahwa ada pertolongan Tuhan, ada pernyataan Tuhan. Kemudian mereka sampai di tempat yang di padang gurun. Tuhan mengeraskan hati Firaun. Akhirnya tapi Tuhan berfirman kepada Musa, balik dan berkemah di tepi laut. Supaya apa? Pasti kemudian Raja Firaun berkata, oh mereka sudah tersesat di padang gurun. Mereka sudah tersesat. Akhirnya dia mengarahkan pasukannya dan rakyatnya untuk
menyerang mengejar. Berapa kereta yang dikerahkan? 600 600 kereta. Pak Dahlan sendiri jawab-jawab. Nah, 600 kereta yang dikerahkan untuk mengejar bangsa Israel. Akhirnya Tuhan membuat satu mujizat yang besar. Apa? Dia katakan kepada Musa, tunjukkan ambil tongkatmu dan pukullah laut itu. Makanya laut itu terbelah bagi dua, seperti ada dindingnya. Kemudian bangsa Israel melewati tempat itu. Jadi Tuhan maksud di dalam kehidupan kita, kalau kita sudah mengalami satu tantangan itu, tidak selamanya untuk menjadi hukuman untuk kita. Kalau saya dengar satu kesaksian, seorang hamba Tuhan, dia dari seberang, ibu-ibu, dia katakan begini, saat dia merasakan suatu kehidupan yang sebenarnya sangat suram. Karena apa? Dia kehidupan itu berlimpah-limpah, dia punya di rumah juga punya pembantunya banyak. Ya kan? Pekerjaan juga dia mau apa, dia mau ke diskotik, kemana itu terserah dia, bebas. Tapi satu kali kelak dia jenuh. Apa yang dia jenuh? Terus apa yang dia harus lakukan? Dia bilang, sekarang saya sudah melakukan semuanya. Tapi saya tidak pernah menemukan yang namanya sukacita. Semua itu saya lakukan untuk sia-sia. Sampai yang sejelek-jelek apapun dia lakukan, katanya. Dan saat pada akhir dia katakan, kenapa Tuhan menciptakan saya? Saya sudah melakukan semuanya, tapi saya tidak merasa sukacita, bahagia. Kemudian dia mau bunuh diri. Tapi dia berdoa, dia bilang, Tuhan, kalau ada Tuhan saat ini, jawab saya, katanya. Akhirnya Tuhan datang kepada dia secara apa? Kredibel atau langsung. Iya kan? Kredibel atau apa Pak Johnson? Kalau datang secara suara secara langsung. Audible. Udah kredibel. Audible kan? Dia datang kepada dia dengan suara. Dengan suara bahwa dia memilih dia untuk menjadi anaknya. Terus apa yang dia lakukan? Dia mulai beli, karena dia mengingat, akulah Tuhan yang kamu cari. Akhirnya dia beli kitab suci dan dia bayar, dia baca. Dia baca ketahuan oleh orang tuanya, karena orang tuanya adalah orang tua yang istilahnya taat dan berpangkat, punya kedudukan. Ketahuan bahwa saat itu orang tuanya dia bilang, saya bunuh kamu, darahmu adalah halal, katanya. Tapi dia tetap berdoa. Pada akhirnya orang tuanya tanya kepada dia, kamu milih kembali atau ikut Tuhan kamu? Dia bilang, saya tetap ikut Tuhan saya. Dia bilang, ya udah kalau begitu sekarang kamu keluar dari rumah dan tidak boleh membawa apa-apa termasuk ijazah kamu. Akhirnya dia keluar. Dia pergi ke satu tempat yang dia jadi pembantu. Jadi pembantunya apa? Dia di tempat kos-kos mahasiswa. Dan dia cuci-cuci pakaian untuk mahasiswa untuk mendapat makan. Iya kan? Akhirnya dia setia, dia sekolah Alkitab.
dan sekarang jadi pendeta yang besar. Dia punya sekolahan Alkitab di Jawa Tengah, di Bandungan. Pernah ke Bandungan Pak Dahlan? Pernah Nah, iya, sekolahan Alkitabnya di situ. Dewi Basir. Ya iya. Dan dia sekarang banyak gereja yang dibangun di mana-mana. Gereja yang dibangun di mana-mana. Nah, dan itulah kasih Tuhan. Jadi jika Tuhan yang memilih, tidak ada seorang pun yang dapat menolak. Iya kan? Tapi kalau Tuhan sudah memilih, harus taat. Karena apa? Saul dipilih Tuhan atau tidak? Musa dipilih Tuhan atau tidak? Pilih, Daud dipilih Tuhan atau tidak? pilih, Salomo dipilih Tuhan atau tidak? Lot dipilih Tuhan atau tidak? Nah, itulah yang kita harus taat. Saul dipilih Tuhan, diurapi oleh hambanya. Siapa? Samuel. Ya kan? Tapi akhirnya pengurapan itu diambil kembali enggak? diambil. Diambil. Jadi urapan Tuhan itu bisa diambil kembali. Jangan sombong, oh saya diurapi, jadi saya boleh berbuat apa aja seenak saya. Tidak seperti itu. Contohnya Saul. Ya kan? Sekarang ini banyak juga dia bangga dengan perbuatan dosanya. Bangga berbuat dosa tapi bangga. Saya semalam di tempat ini, dia kan banyak cewek. Malahan dia bilang orang tua hamba Tuhan, tapi di video call dengan kita dia peluk-pelukan sama cewek. Saya sama adik saya pernah waktu itu dia ketawa, dia bilang, aduh kalau dia bilang hamba Tuhan, tapi dia video call peluk-pelukan cewek karena dia ikut satu organisasi. Nah itulah orang. Dia bawa dia yang buat itu baik, berkenan kepada Tuhan karena dia sebut dirinya apa? Hamba Tuhan. Jadi semua apa yang dia lakukan itu halal. Semua apa yang dia lakukan itu berkenan kepada Tuhan. Jadi ingat, Tuhan membuat sesuatu, mengeraskan hati seseorang, membuat orang lain untuk tidak baik-baik saja, untuk kita bisa melihat kuasa Tuhan. Saya ingat satu kesaksian seorang hamba Tuhan. Kita boleh lihat, kita boleh bikin satu gambaran supaya kita hidup bertumbuh dalam iman. Kenapa kita harus bertumbuh dalam iman? Iman itu punya takaran. Betul nggak? Betul. Iman itu punya ukuran. Benarkah Ibu Ferol? Punya ukuran. Karena Tuhan iman sebesar biji sesawi. Udah ukurannya. Aku belum pernah melihat iman sebesar ini. Kepada siapa itu? Kepada seorang perwira di Kapernaum ya? Iya. Saat itu dia bilang imannya besar. Ada iman yang kecil, ada iman yang besar. Dan ada iman yang kandas dan ada iman yang kosong. Nah itulah kita harus melihat. Jadi Tuhan mengeraskan hati Firaun.
Supaya apa? Supaya bangsa Israel itu melihat mujizat Tuhan. Apa? Apa orang-orang Mesir itu tidak mati? Tidak mati orang Mesir. Mati. Berapa banyak orang? Keretanya aja 600, belum yang tanpa kereta. Nah itulah, kalau Tuhan mau untuk melakukan sesuatu, bisa membuat sesuatu itu tidak baik untuk orang lain. Bangsa Israel dituntun sampai ke tanah perjanjian. Ataukah? Karena ada berapa orang yang masuk ke sana? Yang dari Mesir itu ada berapa? Hanya cuma 2 orang, yaitu Kaleb bin Nun dan Yosua bin Yefune. Jadi harus ingat. Kenapa pakai bin? Supaya tahu keturunannya. Supaya jangan salah. Soalnya Yosua juga banyak. Iya kan? Yosua bro. Nah Kaleb juga banyak. Kayak Utahayan. Apa dong? Karena Ibu Mariana tahu dia, kita kenal dia, pernah bersama-sama juga kan Pak Dahlan. Waktu kita di rumah Pak Rustanto, bahkan di Salemba. Bahkan itu penginjilan ke Kupang sama dulu gembala kita. Iya kan? Nah, jadi ada Kaleb yang banyak, ada Kaleb yang lain, makanya ada nama belakangnya. Demikian pun Pak Dahlan ada nama belakangnya supaya orang tahu. Iya kan? Pak Johnson pun demikian. Jadi itulah kita harus tahu. Kehidupan di dalam pribadi kita. Tuhan membuat sesuatu untuk kita tahu. Dia mulai menuntun Musa, mulai menerima namanya untuk menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia akan membuat mujizat-mujizat supaya Musa itu mengetahui bahwa Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup. Kemudian siapa Tuhan yang hidup? Banyak orang katakan sekarang ini kan banyak orang dibilang Tuhan itu namanya seperti ini. Ya kan? Karena dia yang Tuhan kuasa, kita sebut seperti apa juga nggak masalah. Nggak ada seperti itu. Gak ada nama Pak Dahlan sebut di Amerika sana, rubah ganti namanya. Ada terjemahan gak buat Pak Dahlan di Amerika? Atau di Timur ada nama gak Pak Dahlan? Jadi nama itu tetap nama. Tidak bisa dirubah, tidak bisa diganti, tidak bisa diterjemahkan. Makanya Tuhan berikan inilah namaku dan sebutanku turun-temurun, jadi nggak boleh dirubah sampai kapanpun. Apalagi nama yang kudus. Nah itulah Tuhan menyatakan. Kemudian orang katakan saat ini perdebatan mulai perang yang di Timur Tengah. Ada orang katakan nggak ada. Nabi-nabi itu dari suku kami. Dari bangsa kami, dari keturunan kami. Tapi di dalam firman Tuhan hanya katakan keselamatan itu datang dari Israel, datang dari Yahudi. Dan itu iya dan amin. Karena Yahudi itu adalah pilihan Tuhan. Apa Yahudi sama Israel itu beda? Bapak Ibu, Yahudi sama Israel beda enggak? Yang benar. Kalau 2 suku sama 10 suku tadinya. Iya betul. Jadi raja pertama itu Saul, raja kedua Daud, raja ketiga Salomo, raja keempat itulah terpecah menjadi 2. Jadi Rehabiam dan
Yerobiam. Nah itulah dua suku, makanya satu dari satu suku itu. Jadi ingat, supaya orang jangan bodohin kita. Nah, keselamatan hanya dari bangsa Yahudi. Berapa di mana? Keluaran 14 ayat 13. Immanuel bacakan untuk kita. Keluaran Yohanes 4 ayat 22. Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bapak Ibu mengenal yang Bapak Ibu sembah nggak? Namanya siapa? Yahweh. Itu nama yang diberikan kepada Musa. Kalau nama A diberikan kepada siapa? Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu dulu kan pasti menyembah nama yang A. Itu diberikan kepada siapa? Kalau Bang Willy katanya di gang sebelah, ya itu memang seperti itu. Makanya kata si Edis, nama terjemahan itu enakannya dibuang ke apa? Ke tong sampah katanya. Itu kata Edis, ada di YouTube. Karena apa? Di Amerika nggak ada nama itu. Terus kan nama penguasa seluruh bumi kok namanya cuma di Indonesia doang. Iya kan? Di Medan aja nggak ada ya Bang? Medan ada nggak? Ya kata dia nggak. Karena kitab orang HKBP nggak ada nama itu. Betul nggak Pak Dahlan? Pernah dari HKBP? Iya. Itu kata Edis katanya. Jadi kita tahu harus yakin dan percaya. Kita mencari tahu kebenaran. Kenapa Tuhan katakan carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Makanya semuanya akan ditambahkan. Karena ada ke apa? Kesalahan. Makanya hati-hati. Ya. Dari mari kita sangat bersyukur karena sampai hari ini kita mengenal. Sebentar lagi kita merayakan hari apa? Hari apa Pak Dahlan sesudah hari Paskah? Hari Raya Roti Tidak Berapi. Apa? Safot ya? Hari Safot atau harian pencurahan Roh Kudus atau hari yang ke-50 atau hari Pentakosta. Jadi istilahnya banyak ya. Makanya dibingungkan orang. Makanya jangan bingung-bingung. Yang kita tahu itu kita menantikan curahan Roh Kudus. Bukan Roh Kudus baru tercurah, tapi merayakan pencurahan Roh Kudus berarti mengingat bahwa Tuhan pernah mencurahkan rohnya atas manusia seperti Saul juga. Tapi Tuhan mengambil kembali rohnya. Ya kan? Tuhan mengambil kembali roh yang di Saul enggak? Mengambil kembali karena roh Saul melanggar hukum ketetapan dan perjanjian Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara mau untuk melakukan hukum ketetapan dan perjanjian Tuhan? Mari kita melakukan apa yang tertulis. Di luar dari yang tertulis adalah tidak benar. Jangan ikut cerita orang. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Waktu saya kembalikan. Kita naikkan pujian percaya. Saat ku tak mengerti
angkat tangan di hadapan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Yahweh menyinari engkau wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Yahweh menyertai. Bapak terima kasih. Amin.